Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan perkuliahan yang ke-13 yang melanjutkan tentang pengenalan e-commerce, menginjak sesi keempat, yaitu tentang perilaku konsumen dan layanan pelanggan serta iklan. Mengapa ini di dalam hukum bisnis saya sampaikan? Karena di dalamnya ada perlindungan konsumen, ada tentang pasal-pasal IT juga. Tetapi kalian harus tahu tentang e-commerce. Karena ini sebetulnya bidangnya manajemen pemasaran. Tapi hukum bisnis juga ada tentang bisnisnya. Ya. Di sesi keempat pembahasannya yaitu 1. Model perilaku konsumen e-commerce, 2. Pelayanan pelanggan, 3. Iklan, itu pemasaran. Model perilaku konsumen e-commerce itu terdiri ada karakteristik individu dari konsumen, variabel lingkungan dalam membeli, faktor konsumen dalam membeli, ada 3. Model perilaku konsumen e-commerce terdiri dari karakteristik individu dari konsumen, apa saja? Gender dan umum, biasanya wanita yang biasa belanja di e-commerce. Yang kedua, status perkawinan, kebanyakan dan ibu-ibu serta remaja. 3, tingkatan pendidikan, tingkat pendidikan paling tidak ya dari SMP sampai sarjana. Dan ethnicity itu biasanya orang-orang kota. 5, jabatan, ya ini kalau menginjak 5 ini biasanya orang yang punya jabatan akan cenderung lebih sering untuk belanja e-commerce. Karena apa? Karena uangnya lebih tersedia. 6, pendapatan rumah tangga, itu akan menentukan besar kecilnya pendapatan. Yang ke-7, kepribadian. Yang ke-8, karakteristik gaya hidup. Itu merupakan karakteristik individu. Model perilaku konsumen e-commerce, artinya itu isi konten, ya. Isinya variabel lingkungan dalam membeli, sosial, komunitas, variabel lainnya. Model perilaku konsumen e-commerce, faktor-faktornya apa? Faktor konsumen dalam pembelian di dalam e-commerce yaitu pemrakarsa atau disebut inisiatif. 2, pengaruh, influencer, provokasi. 3, kebutuhan. Pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan terdiri 2, yaitu segmentasi pasar, pelayanan pengiriman untuk pelanggan internet. Pelayanan pelanggan terdiri dari segmentasi pasar, yaitu segmentasi geografi, merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Contoh, Coca-Cola memasarkan produk minumannya dengan merek tertentu, hanya dijual di Jepang, yaitu Skembika, Laksia, Geogria, dan Co. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran. Iklan merupakan bagian dari strategi keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan buletin. Pelayanan pelanggan yang selanjutnya yaitu iklan harus berhubungan dengan proses ordering. Ketika pelanggan tertarik setelah melihat iklan tersebut,
Item yang diiklankan harus bisa langsung dipesan dan dibayar. Jadi barang sudah siap, produk siap. Strategi menarik perhatian pengunjung ke suatu situs. Jadi strateginya yang diiklankan, gambar dan bentuk juga harus bisa menarik perhatian pengunjung situs. Tidak hanya mengadakan situs web saja, dalam menarik pelanggan tidak hanya mengandalkan e-commerce saja, tetapi juga harus ditambah dengan media tradisional. Bagaimana door to door atau diiklankan di pasar atau mungkin bisa di media-media elektronik atau media radio, TV, dan lain sebagainya. Padukan nama perusahaan dengan nama situs web. Dengan memadukan nama perusahaan dengan situs web akan memudahkan pengunjung untuk mendatangi situs Anda. Misalnya www.microsoft.com, www.g.com, seperti itu. Ini namanya iklan di internet. Yang selanjutnya, pastikan alamat situs web Anda selalu muncul di lembar cetakan. Alamat e-commerce Anda harus tercantum di kop surat, amplop, brosur, kartu nama, papan nama, stiker, dan mungkin di dus atau di tempat pembungkus dan lain-lain sebagainya. Pelayanan pengiriman untuk pelanggan pada internet mengacu pada pembelian online di Amazon.com. Dimensi kualitas pelayanan dicontohkan sebagai berikut. Contoh, Tera, disebut Tera, yaitu satu, tangible, tampilannya rapi dan tersusun baik, ada katalog, mudah digunakan, dan mudah dipahami secara detail. Pelayanan pelanggan Yang kedua, empati, yaitu adanya personality service seperti personalized content, sambutan secara personal dan email pribadi. Jadi menyampaikan secara pribadi, secara khusus. Yang ketiga, reliability, produk dikirim tepat waktu dan sesuai dengan pesanan. Yang keempat ada responsif, tersedia paduan yang membantu saat terjadi error dan memberitahukan pelanggan jika pengiriman produk berlangsung sukses atau ada masalah. Jadi ada balasan. Apakah pengirimannya bagaimana, mungkin terhambat, mungkin masih jadi dimonitor dari perusahaan itu sendiri, e-commerce itu, dari pengusaha e-commerce. Itu namanya responsif, apa yang terjadi itu ditanggapi. Yang kelima, assurance, adanya layanan untuk mendampingi pelanggan dan dalam memasuki suatu proses dan juga adanya layanan tambahan seperti rekomendasi dari vendor. Menginjak iklan. Alasan beriklan di internet atau strategi periklanan. Alasan beriklan di internet dapat diupdate setiap waktu dengan biaya minimal, karena itu iklan-iklan di internet selalu bisa tampil baru, warna baru. Ya, iklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat besar dalam hitungan global. Iklan pada e-commerce dapat secara efisien menggunakan konvergensi teks audio, grafik, dan animasi. Manfaat internet tersendiri sedang berkembang dengan pesatnya. Jadi harus bisa membuat warna-warni dan macam-macam modelnya, desain dalam iklan. Iklan, jenis-jenisnya
Media iklan di internet. Satu, banner. Iklan banner ini merupakan jenis iklan yang paling lazim digunakan di internet. Ada dua jenis banner, yaitu satu keyword banner dan random banner. Keyword banner ini muncul ketika dilakukan query atas satu kata pembuka dari search engine, ya. Jadi bannernya itu ketika dilakukan pengolahan data, yaitu kata pembukanya muncul. Gitu. Dua, random banner muncul secara acak. Keuntungan menggunakan banner ialah kemampuannya dalam melakukan kustomisasi iklan ke audiens yang menjadi sasarannya. Ya. Ada sejumlah format yang berbeda dalam menempatkan iklan banner di internet. Pada situs web pihak lain, bentuk yang paling lazim ialah banner sweeping, banner exchange. Ya, itu kadang salah ke webnya orang kayak gitu. Kalau nggak ada izinnya, tentu orang akan berteriak. Banner sweeping ini dilakukan bila perusahaan A setuju untuk menampilkan sebuah banner perusahaan B dengan imbalan perusahaan juga mau menampilkan iklan perusahaan, artinya ada kerjasama. Ya, banner exchange, tukar banner, biasanya dilakukan dalam perdagangan yang dilakukan oleh 3 partner atau lebih, tukar-tukaran. Jadi bannermu ke aku dan banner kamu ke bannermu ke aku, banner aku ke sana, mungkin begitu. Jadi bisa saling kerjasama dan tukar banner. Iklan skyscraper berbentuk seperti banner jika banner memanjang secara horizontal, memanjang ya. Maka ini skyscraper ini memanjang secara vertikal, jadi ke atas atau ke bawah. Yang selanjutnya interstitial merupakan iklan yang dinamis pada internet. Interstitial itu berbentuk macam-macam iklan animasi yang muncul di layar ketika komputer mendownload situs web. Tipe ini meliputi pop-up Windows, splash screen. Jadi bentuknya bisa bulat-bulat, bisa gebiar-gebiar, bisa meletup-letup, bisa pokoknya bisa menarik pengunjung di web. Itu ya, yang namanya interstitial. Sudah, teman-teman. Strategi periklanan. Strategi merancang iklan berbasis internet. Menarik secara visual. Dalam media massa, iklan mestinya berwarna-warni untuk menarik perhatian pembaca. Dalam internet, prinsip dapat direalisasikan dengan mengadopsi isi web yang bergerak dan interaktif yang mampu membius perhatian pengunjung serta menarik kunjungan secara berulang-ulang. Contoh iklan e-commerce L'Oreal. Contoh bisa dibuka www.l'oreal.com yang mendapat 2 penghargaan di tahun 2002. Strategi periklanan. Isi situs web bermanfaat bagi konsumen, itu pertama. Isi situs mestinya memberikan informasi yang berharga, memberikan informasi yang jelas, memberikan isi kualitasnya bagaimana secara detail, dengan menghindari file yang tidak berguna, apalagi dalam ukuran besar, yang hanya memperlambat download. Isi situs harus disesuaikan dengan tujuan pengiklanan, yaitu memberikan informasi suatu produk. Jadi singkat, padat, efisien. Tuh, untuk isi situs web itu. Ya. Menekankan merek dan citra perusahaan. Jadi iklan beserta produk dan layanannya
mestinya menekankan bahwa ia berbeda dengan iklan milik para pesaing. Beda, tidak sama, bisa menonjol. Untuk selanjutnya, strategi periklanan. Strategi memilih media periklanan pada e-commerce. Pengunjung, jangkauan impresi, dan pengaruh. Pengunjung adalah perkiraan rata-rata jumlah individu berbeda yang telah mengunjungi setiap isi web, kategori, saluran, atau aplikasi setiap hari pada periode tertentu. Ketiga, jangkauan adalah presentasi individu yang diproyeksikan mengunjungi website, kategori, saluran tertentu dari jumlah total individu yang diproyeksikan menggunakan media digital selama periode tertentu juga. Impresi adalah suatu jumlah waktu yang digunakan untuk melihat suatu iklan. Jadi di dalam internet itu bisa tahu berapa yang melihat iklan. Siapa yang membuka iklan, dari mana, jarak jauh apa jarak dekat, atau di kota mana yang membuka iklan. Itu di web bisa dilihat. Ya, jadi jumlah waktu yang digunakan untuk melihat suatu iklan itu impresi. Selanjutnya, pengaruh merupakan nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu. Untuk memilih media digital yang perlu dipertimbangkan adalah pengunjung, jangkauan, waktu beriklan, dan pengaruhnya. Di samping itu harus mempertimbangkan ya, biaya, keunggulan, dan keandalan. Kalau iklannya semerawut terus lama, terus itu juga pengaruh biayanya lebih besar. Selanjutnya, pengiklan mencari media yang paling efektif. Biaya pasti akan lebih hemat di antara berbagai media yang dipilih, dan baru kemudian menentukan pilihan di antara media-media yang baik atau yang promotif. Ini yang sesi kelima, yaitu company centric B2B dan kolaborasi e-commerce. Apa itu kolaborasi? Di sini nanti kami jelaskan bahwa konsep karakteristik dan model pada B2B dan kolaboratif e-commerce. Ya. Konsepnya B2B yaitu transaksi bisnis dijalankan melalui internet, extranet, intranet, atau jaringan intern perusahaan, juga dikenal sebagai e-elektronik B2B. Konsep karakteristik dan model B2B. Karakteristiknya bisnis to bisnis, yaitu trading partner, pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka, dan karena sudah mengenal maka pertukaran dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Jadi antar perusahaan dan perusahaan itu sudah saling mempercayai, ada kerjasama yang baik, partner yang baik. Yang kedua, pertukaran data dilakukan secara berulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Jadi, servis yang dipergunakan antar kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula. Itu yang mengolah oleh data adalah bagian teknologi IT. Selanjutnya, salah satu pelaku tidak harus menunggu partner lainnya untuk mengirimkan data. Selanjutnya, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Ini gambarnya.
konsep karakteristiknya model B2B ini. Korporasi, perusahaan, terus ke konsumer, ada distributor, korporasi ke distributor, terus ke konsumer, dan korporasi ke supplier. Jadi distributor lah yang langsung ke konsumer. Modelnya penjualan produk jasa antar perusahaan atau antar badan bisnis. C. Kolaborasi. Commerce didefinisikan sebagai hubungan komersial atas suatu kerangka kolaboratif untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan. Jadi hubungan pelanggan dan mengatur batasan-batasan yang berhubungan dengan perusahaan. Perdagangan kolaboratif commerce disebut juga atau disingkat juga C-commerce, terdiri atas aktivitas antar mitra bisnis bersama-sama di dalam perencanaan, perancangan, pengembangan, managing, dan meneliti produk dan jasa. Ada kerjasama, keselarasan, penyelarasan dalam produk-produknya. Itu collaborative commerce. Kerjasama bagaimana supaya produknya laku, bagaimana melalui IT, melalui teknologi itu bisa berkembang, bisa menjangkau ke seluruh wilayah begitu. Kolaboratif commerce, kolaboratif bisnis misalnya bisa dibangun antara suatu perusahaan dengan perusahaan supplier, perusahaan-perusahaan jasa angkutan, perusahaan-perusahaan jasa periklanan, distributor, dan lain-lain. Artinya, jalinan kolaborasi bisa dibangun dari semua pemain usaha yang terlibat dalam satu rantai bisnis. Jadi, satu alur. Kolaborasi juga bisa dibangun antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam memproduksi produk sejenis pula atau melayani layanan yang sejenis. Jadi satu alur. Ya. Kolaboratif commerce, contohnya kerjasama di antara perusahaan-perusahaan, yaitu tas kulit, perusahaan-perusahaan sepatu, perusahaan-perusahaan buku, dan lain-lain. Sesuai definisinya dalam C-commerce, proses-proses bisnis dari perusahaan yang berbeda dapat saling berhubungan dalam bekerja sama, keselarasan, karena terintegrasi melalui kolaboratif framework. Melalui framework ini pula konsumen dapat menghubungi kolaboratif bisnis processing melalui cara yang sederhana tanpa harus mengetahui bagaimana kolaboratif bisnis proses tersebut terjadi. Apabila kalian jadi pengusaha, ini juga akan dilakukan, harus dilakukan kolaboratif karena bisa mengembangkan produk dan mengalirkan produk ke konsumen. Kolaboratif commerce punya konsep, ada 3 tahapan, yaitu web enable C-commerce, 2 web integrated C-commerce, yang ketiga web service enable commerce. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kolaboratif commerce dalam web, yaitu ini web enable itu menelusuri, silahkan menelusuri di web C-commerce. Ya, web integrated. Ya, integrated ini jaringan interaksi. Terus langsung menuju ke web service enable. Enable ini service ini pelayanan. Jadi dari
dari web penelusuran web sini terus ke integrated menjaring interaksi, dan selanjutnya langsung ke enable kolaborasi commerce merupakan web service. Ini gambaran pentahapan e-commerce dari web. Dan yang kolaboratif tahap pertama ditandai oleh beberapa ciri, yaitu e-commerce yang bersifat web enable. Terus yang B, satu proses bisnis melalui internet yang memungkinkan partner dagang mengakses data internal tertentu. Jadi saling interaksi di dalam satu proses bisnis melalui internet tersebut. C, web yang mempresentasikan data, yaitu melayani atau mempresentasikan data. Yang D, penghematan hanya pada labor cost. Ini gambarnya dari bisnis proses, data internal ke web internet. Ini data internalnya di sini, tahap pertama e-commerce. Yang selanjutnya ini pada tahap kedua, buyer, seller, dan supplier disatukan melalui web portal yang memungkinkan mereka saling mempertukarkan barang dan jasa. Setiap perusahaan dapat melakukan konfigurasi ulang untuk melakukan leverage untuk memperkuat posisi penjual dan mengeliminasi biaya. Ya, ini gambar yang dari bisnis proses ke web portal. Ada portalnya, bagaimana tulisan portal di situ, internetnya. Ya. Ini data internalnya, bisnis proses itu ada di sini, ada di tabung data, ini ada tabung data, ini web portalnya. Jadi semua kalau melihat di web portal. Ya. Yang selanjutnya, pada tahap selanjutnya ini tadi penjelasan dari di atas, dari dibangun dari berbasis web service. Web service akan menjadi inti dari integritas engine, proses bisnis yang diintegrasikan, diwujudkan sebagai web service. E-commerce nantinya akan merupakan kesatuan atau kombinasi dari web service yang dapat di plug and play secara mudah. Jadi disitulah web service-nya harus standby, terbuka. Ya. Ini gambar web service. Di sini orang akan membuka enable e-commerce, menelusuri, ya, menelusuri di sini ini mau beli apa, mau belanja apa di situ itu. Ya, di sini arsitektur e-commerce atau yang mendesain arsitektur sistem untuk e-commerce tahap ketiga harus dapat mengakomodasi beberapa natur yang dimiliki oleh kolaborasi dalam dunia usaha. Beberapa di antaranya adalah proses bisnis atau secara umum sistem bisnis dari satu perusahaan cenderung berbeda dengan perusahaan lainnya, termasuk platform sistemnya. Proses bisnis senantiasa berubah sesuai tuntutan perubahan dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Kolaborasi bersifat dinamis. Suatu perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, silih berganti perusahaan dengan perusahaan. Hal itu berarti bahwa sistem solusinya harus merupakan sistem dengan karakteristik sebagai berikut, mempunyai karakteristik. Sistem harus merupakan kumpulan dari blok-blok servis yang dapat dipasang, dicopot, dan disusun ulang secara mudah. Prinsip ekapsulasi harus dipakai dalam membuat blok servis, artinya kerumitan proses tidak transparan oleh yang memanfaatkan blok servis. Yang terlihat adalah apa yang dapat dilaksanakan oleh servis dan bagaimana memperolehnya. Ya memang agak, ya kalau belum tahu tentang IT agak susah ya. Perusahaan atas blok servis sebagai akibat dari perubahan proses bisnis
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa menyebabkan sistem secara keseluruhan break. Blok service dapat berhubung ke blok service lainnya. Yang sistem web service merupakan sistem yang cocok bagi e-commerce karena memiliki karakteristik tertentu. Sistem merupakan kumpulan dari web service yang memiliki interkoneksi yang bersifat totally komplit. Ini berarti perubahan susunan web service dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Ya, kolaborasi selanjutnya itu untuk mewujudkan e-commerce, maka harus dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Setiap perusahaan ini harus menetapkan proses-proses bisnis yang akan di-profit sebagai web service dan kemudian mendefinisikan web service-nya. Setiap perusahaan mempublikasikan atau mendaftarkan web service-nya pada semacam direktori web service. Setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan atau melakukan koneksi dengan web service harus mencarinya di rektorasi web service dan mempelajari dokumen atau deskripsi tentang web service-nya. Ini yang sesi ke-6, public B2B exchange. Ya, bukan apa itu dalam pembahasan public B2B exchange. Satu, pembahasannya mengenai pengenalan B2B exchange. Yang kedua, klasifikasi dan membedakan B2B exchange. Yang ketiga, third party trading exchange. Yang keempat, partikel sukses faktor. B2B ini gagasan dasar dari B2B, dari perusahaan ke perusahaan exchange adalah ini pertukaran perusahaan, membuat lebih mudah suatu perusahaan untuk menemukan barang-barang yang mereka perlukan, bertransaksi secara lengkap dan untuk menyimpan uang sampai ada barang-barang yang diperjualbelikan atau skala besar. Jadi pengusaha dengan perusahaan itu lebih mudah hubungannya dan kerjasamanya. Apa yang dibutuhkan saling tukar-menukar. Klasifikasi pada B2B exchange, yaitu ada pembagian 1, 2, 3, 4, yaitu 1, systematic sourcing. Pembelian dilaksanakan dalam jangka panjang hubungan antar supplier dengan pembeli, dengan konsumen. Yang kedua, spot sourcing. Pembelian tidak direncanakan, dibuat seperti kebutuhan. Yang ketiga, vertical exchange. Suatu pertukaran yang anggotanya adalah di dalam satu orang, industri atau industri segmen. Yang keempat, horizontal exchange. Suatu pertukaran yang menangani material menukar tambah beberapa industri. Yang selanjutnya itulah uraian-uraian dari e-commerce, B2B, tentang e-commerce, tentang belanja online itu uraiannya masih panjang nih. Third party trading exchange itu karakter third party. Satu, netral karena pihak ketiga tidak berpihak, baik para penjual maupun para pembeli. Tidak ada hubungannya, tidak ada urusannya. Ya, pihak ketiga nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Yang kedua, mereka tidak mempunyai suatu built-in konsekuensi konstituen untuk para penjual atau para pembeli. Ya. Yang ketiga, market liquidity, tingkat derajat untuk sesuatu yang bisa dibeli atau dijual dalam suatu marketplace, pasar tanpa mempengaruhi harganya. Hal tersebut terukur oleh banyaknya para pembeli dan para penjual di dalam pasar dan volume transaksi. Yang keempat, stability dari third party exchange. Kunci
Yang paling utama kepada sukses dari third party exchange adalah masa genting para pembeli dan para penjual. Ini critical success factor. Beberapa poin yang menjadi critical success factor. 1. Early liquidity, 2. Reg owner, 3. Reg governance, 4. Opens full range of service, 6. Important of domain expertise, 7. Targeting innovation, industry process, 8. Targeting right industries, 9. Brand building is critical, 10. Exploit economy scope. Apa artinya early liquidity? Para pembisnis berkesempatan melakukan survival yang terbaik manakala likuiditas atau volume bisnis dicapai awal. Rig owner partner dengan perusahaan membawa likuiditas kepada pertukaran. Pemilik terbaik mungkin perantara yang dapat mendorong kedua-duanya antara para pembeli dan para penjual. Critical success factor itu ini yang ketiga itu reg governance, manajemen yang baik, adil, efektif dalam operasi dan memiliki aturan yang kritis. Yang keempat, openness, exchange harus terbuka bagi semua dari organisasi dan segi pandangan teknis. Open standar memerlukan persetujuan dan komitmen universal yang standar, mempunyai komitmen untuk umum. Yang kelima, full range of service. Partisipan tertarik terhadap suatu exchange karena membantu pemotongan biaya-biaya. Exchange bertem dengan bank, perusahaan IT, dan logistik service untuk membantu. Yang keenam, importance of domain expertise. Pelaku pasar memerlukan suatu pemahaman yang dalam tentang industri, proses bisnis industri yang tidak dapat dipisahkan dalam industri. Pengetahuan mengenai struktur industri, syarat kebijakan pemerintah. Yang 7, targeting. Berperan untuk biaya-biaya tinggi dan time delay. Vertical exchange dapat menambahkan nilai. Targeting reg, industri, transaksi dengan basis yang besar. Banyak para pembeli dan para penjual terbagi-bagi. Perbandingan biaya-biaya, pencarian produk dan vendor. Ya, vertikal sukses, brand, merek peningkatan yang men-sweet biaya-biaya dengan menambahkan kemampuan dan corak menanam modal dalam perolehan pengenalan merek, menarik bisnis untuk exchange, menanamkan merek ke dalam ingatan pelanggan. Yang 10, exploiting economic scope, menambahkan nilai servis ke dalam exchange yang berupa industri news, expert advice, penasihat ahli, rincian spesifikasi produk, support service, informasi, provider keuangan, dan bank. Identifikasi yang didukung oleh arsitek atau sertifikat digital yang canggih. Jadi ada tugas khusus di dalam critical sukses tersebut dalam exploiting economic scope. Ini menginjak sesi 7 tentang e-governance learning. Ya, apa itu e-governance learning? Ini pembahasannya e-governance learning. Ini apa tentang governance, kondisi perkembangan yang sangat cepat dari teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar dalam tata kelola badan-badan pemerintahan. Suatu sistem informasi disebut government online, government online. Ya, ini menyangkut tentang pemerintahan.
dapat memberikan suatu sumbangan bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Ini online ini masuk sini ya. Termasuk di dalamnya adalah situs-situs yang berisi informasi yang dimiliki oleh badan pemerintah, wahana transaksi antar lembaga pemerintah, G2G pemerintah dengan masyarakat, G2C, dan pemerintah dengan kalangan bisnis, G2B, yaitu governance itu pemerintahan. Dalam pengembangannya, government merupakan bagian terpadu dalam membangun struktur, sistem, dan proses kepemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel seperti harapan masyarakat di Indonesia. Beberapa lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah mengembangkan e-government sehingga pemetaan e-government di Indonesia menjadi suatu hal yang memperlakukan untuk pengetahuan kondisi dan kesiapan dari lembaga-lembaga pemerintahan dalam mendukung transparansi. Ini sedikit mungkin yang saya setuju itu tentang pengembangan e-government. Jadi untuk selanjutnya bukan kelanjutan dari e-government, tetapi untuk tentang kaitannya dengan hukum bisnis. Strategi pengembangan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 strategi yang berkaitan erat, yaitu A. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal melalui electronic government tadi. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan kapasitas SDM, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi, elektronik literasi masyarakat. F, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan realistik dan terukur. Ya, e-government, keamanan di dalam e-government secara teori. Satu, ada aspek-aspeknya, integritas. Aspek integritas terkait dengan keutuhan data. Yang kedua, kerahasiaan data. Terkait kerahasiaan data atau informasi. Yang ketiga, ketersediaan suatu sistem e-government menjadi tidak manfaat manakala dia tidak tersedia ketika dibutuhkan. Pengamanan terhadap sistem e-government harus dilakukan secara menyeluruh dengan penyertaan aspek people terkait dengan SDM, aspek proses. Sisi proses adalah adanya kebijakan pengamanan, security polisi yang tertulis. Terus aspek teknologi untuk meyakinkan tingkat keamanan yang cukup. Evaluasi harus dilakukan secara berkala. E-learning adalah kegiatan pendidikan yang menggunakan media komputer dan atau internet. Definisi lain dari e-learning adalah proses instruksi yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai, memudahkan suatu proses belajar mengajar di mana pelajar sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif, kapanpun dan dimanapun. E-learning ini penyelenggaraannya beberapa instansi yang sangat potensial untuk dijadikan mitra kerjasama dalam pengembangan teknologi ini. Jadi kalangan akademisi, universitas, lembaga
pelatihan, sekolah, umum, dan lain-lain. Terus kalangan industri misalnya perangkat lunak. Itu tentang e-government. Dan konsep e-learning, electro-learning ini berbagai elemen yang terdapat dalam sistem e-learning adalah soal-soal, komunitas, pengajar, online, kesempatan bekerja sama, multimedia, tentang ujian. Ya, e-learning juga kelebihan dan kekurangannya ada di sini yaitu biaya, fleksibilitas, waktu, fleksibilitas tempat, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, standarisasi pengajaran, efektivitas pengajaran. Terus kekurangan e-learning apa? Yaitu budaya, investasi, teknologi, infrastruktur, materi, itu kekurangannya dalam e-learning. Nah, itu sesi 4 sampai 7 selesai. Nah, ini saya bacakan tentang sisipan yang harus saya berikan padamu. Ada kalian mengulang doa ibarat mengayuh sepeda. Teruslah berdoa, suatu saat akan membawa kita ke arah yang kita tuju. Setahap demi setahap kita akan sampai di tujuan. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa. Setiap saat, 5 waktu sekali, 5 kali dalam sehari semalam itu diulang itu ya, setahap demi setahap kita akan sampai tujuan dan kesuksesan. Itu titipan dari saya. Materi saya cukupkan sekian. Semoga menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.